fokus kita. Dan survei-survei ini akan terus-menerus ada. Ditanyakan 3 bulan lalu, ditanyakan lagi 2 bulan lalu, dan setiap survei memotret hari itu. Ditambah lagi banyak sekali dalam survei itu porsi orang yang belum menentukan sikap, tapi nggak pernah ditanyakan kok masih banyak ya yang belum menentukan sikap. Jadi mereka yang masih menentukan sikap ini sangat mungkin mengarahkan pilihannya tidak sesuai dengan prediksi para penyelenggara survei. Itu juga yang kami rasakan di Jakarta. Pengalaman pilkada Jakarta tidak ada satupun dari survei yang memprediksi akan menjadi pemenang. Ternyata survei berbeda dengan hasil pilkada. Kita lihat saja. Jadi biar sejarah membuktikan. Amin. Anies di survei masih nomor 3 ini. Ya, jadi bahan untuk semakin bekerja semangat. Ada upaya-upaya khusus mungkin di Jawa Timur itu, Gus? Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kader-kader saya perintahkan mulai sudah beberapa minggu ini saya instruksikan kader-kader bergerak nemui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pimpinan pemuda untuk menyampaikan salam cinta dan hormat saya. Baik, jadi Caca, kami bersyukur pasangan Amin sudah 1 bulan dideklarasikan dan sudah keliling ke manapun, ke Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sampai hari ini belum ada pasangan lain yang mendeklarasi. Kalau soal hasil survei, semua kita mengucapkan alhamdulillah juga, bersyukur karena kita masih kecil dan kita akan terus kejar. Cuman ketika kami jalan sehat 1 juta di Makassar dan setelah itu bertemu dengan kelompok masyarakat, di situ ada pengusaha, ada dosen, ada peneliti, dia swadaya dan mengumpulkan dana sampai 100 miliar untuk pemenangan. Dan di antara mereka yang aktif di lembaga survei, dia bilang, Pak Jazil jangan percaya dengan lembaga survei-survei itu. Kenapa? Ya suruh buka aja. Dia bilang, siapa yang membiayai? Itu satu katanya. Dan sekarang Pak Jazil, masyarakat sudah tahu saking seringnya dan saking banyaknya lembaga survei. Kita menangkan pasangan itu di survei dan kita kalahkan di TPS. Kalau kita lihat dari sisi momentum dan waktu ya, karena survei kita kerjakan tanggal 4 sampai tanggal 12, memang kan di saat itu pasca deklarasi Pak Anies dan Caimin, itu kan selama kurang lebih kita menghitung ya sekitar 10 hari lah, itu kan terlalu kuat sentimen negatif ke Pak Anies. Sentimen negatif itu datang ya terutama dari Partai Demokrat, Pak SBY, ya kemudian pimpinan Partai Demokrat, kader Partai Demokrat, yang kemudian semuanya menyerang Pak Anies. Ya, itu yang kemudian menyebabkan kenapa ada sentimen yang turun. Yang kedua adalah kita melihat juga sebagian pemilih Pak Anies kaget dengan pilihan Pak Anies memilih Caimin menjadi calon wakil presiden. Ya, itu yang juga menyebabkan kenapa suaranya turun dari 19 ke 14%. Anies Baswedan, saya lebih percaya Gus Jazilul daripada hasil survei. Dikutip dari liputan6.com Surabaya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan, prediksi lembaga survei bisa saja berbeda dan situasi sebenarnya pada pemilu 2024. Saya lebih percaya Gus Jazilul daripada hasil survei, katanya di Jakarta Jumat 6 Oktober 2023, dikutip dari Antara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan survei-survei itu akan terus ada. Setiap survei selalu memotret kondisi saat survei dilaksanakan. Misalnya 2 atau 3 bulan lalu bahkan dalam survei itu banyak orang belum menentukan sikap atau pilihan, tapi tidak pernah ditanyakan, kok masih banyak yang belum menentukan sikap, ujarnya. Menurut Anies, mereka yang belum menentukan sikap sangat mungkin memilih tidak sesuai dengan prediksi penyelenggara survei. Itu juga kami rasakan di Jakarta. Pengalaman pilkada di Jakarta, tidak ada satupun dari survei yang prediksi kami menjadi pemenang, katanya menegaskan. Anies mengatakan saat ini mereka lebih fokus untuk mengirimkan pesan tentang perubahan, bukan menanggapi hasil lembaga survei. Anies Baswedan menyatakan masyarakat dapat menilai dengan objektif dan berdasarkan rekam jejak, fokus untuk terus-menerus menyampaikan fakta, sehingga masyarakat menilai dengan objektif berdasarkan rekam jejak sebelumnya, katanya. Sebelumnya,
Saat di Surabaya 1 Oktober 2023, Anies Baswedan juga buka suara soal elektabilitas hasil survei yang kerap menempatkannya di nomor 3. Dia mengaku sudah terbiasa dengan hal tersebut, khususnya pada saat Pilkada DKI Jakarta. Pengalaman kami ketika Pilkada DKI Jakarta tidak ada satu survei pun yang pernah menempatkan kami nomor 2, apalagi nomor 1. Semua menempatkan nomor 3. Apakah benar hasilnya seperti itu? Ternyata tidak, ujarnya usai meresmikan Posko Wajah Jawa Timur di Jalan Sidosermo, Surabaya, Minggu malam 1 Oktober 2023. Jadi sekarang kami konsentrasi untuk menjangkau semua, karena saya yakin bahwa rakyat Indonesia menginginkan adanya keadilan, menginginkan adanya pembaharuan. Itu yang kami tawarkan dalam sosialisasi, imbuh Anies. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan, prediksi lembaga survei bisa saja berbeda dan situasi sebenarnya pada pemilu 2024. Saya lebih percaya Gus Jazilul daripada hasil survei, katanya di Jakarta Jumat 6 Oktober 2023, dikutip dari Antara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan survei-survei itu akan terus ada. Setiap survei selalu memotret kondisi saat survei dilaksanakan. Misalnya 2 atau 3 bulan lalu, bahkan dalam survei itu banyak orang belum menentukan sikap atau pilihan, tapi tidak pernah ditanyakan, kok masih banyak yang belum menentukan sikap, ujarnya. Menurut Anies, mereka yang belum menentukan sikap sangat mungkin memilih tidak sesuai dengan prediksi penyelenggara survei. Itu juga kami rasakan di Jakarta. Pengalaman pilkada di Jakarta, tidak ada satupun dari survei yang prediksi kami menjadi pemenang, katanya menegaskan. Anies mengatakan saat ini mereka lebih fokus untuk mengirimkan pesan tentang perubahan, bukan menanggapi hasil lembaga survei. Anies Baswedan menyatakan masyarakat dapat menilai dengan objektif dan berdasarkan rekam jejak. Fokus untuk terus-menerus menyampaikan fakta, sehingga masyarakat menilai dengan objektif berdasarkan rekam jejak sebelumnya, katanya. Sebelumnya, saat di Surabaya 1 Oktober 2023, Anies Baswedan juga buka suara soal elektabilitas hasil survei yang kerap menempatkannya di nomor 3. Dia mengaku sudah terbiasa dengan hal tersebut, khususnya pada saat Pilkada DKI Jakarta.